Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita nggak cuma ngomongin teori, tapi kita bakal langsung praktek. Anggap aja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita akan bedah bareng-bareng satu studi kasus investasi, PT Mitra Pedagang Indonesia, atau yang kode sahamnya MPX. Kita semua pasti udah sering dengar soal saham blue chip, ya kan? Tapi gimana sih caranya menemukan permata tersembunyi di antara saham-saham kecil yang potensinya mungkin justru luar biasa? Nah, hari ini kita coba cari jawabannya bareng-bareng dengan ngebedah MPX dari A sampai Z, persis seperti yang dilakukan investor sejati. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama perusahaannya, terus kita selamatin model bisnisnya, lanjut medical check-up keuangannya. Abis itu kita coba hitung-hitungan harga wajarnya, timbang-timbang risikonya, dan yang terakhir tentu aja keputusannya ada di tangan Anda. Anggap aja ini kerangka kerja yang bisa Anda pakai juga buat saham lain. Yuk kita mulai. Langkah pertama, ini yang paling fundamental. Siapa sih sebenarnya MPX ini? Kenal sama identitas perusahaannya, itu fondasi dari analisis yang bagus. Jadi, MPIX ini bukan sekedar perusahaan teknologi biasa loh. Misi mereka tuh spesifik banget. Membantu UMKM, yang kita tahu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, biar bisa naik kelas ke dunia digital. Mereka mau bikin warung-warung tradisional kita, jadi melek teknologi, ini bukan cuma soal bisnis, tapi ceritanya tuh kuat banget dan relevan sama kondisi kita di Indonesia. Nah, sebelum kita silau sama angka-angka di laporan keuangan, seorang investor yang cerdas harus paham dulu gimana cara perusahaan ini cari duit, apa sih yang mereka jual, dan segede apa kuenya di pasar. Nah, ini dia jagoan mereka, namanya MP Store. Ini bukan aplikasi biasa, tapi bisa dibilang super app. Sebuah ekosistem digital yang lengkap banget, yang emang dibikin khusus buat para pemilik warung dan UMKM. Tujuannya, ya biar aplikasi ini jadi pusat kendali bisnis mereka. Coba lihat, layanannya itu lengkap banget. Dari pembayaran digital pakai QRS, belanja stok barang atau kulakan online, jadi agen logistik, sampai jadi mini ATM. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Nah, ini nih yang ngebedain perusahaan yang benar-benar bangun ekosistem sama yang cuma jualan satu produk aja. Sekarang kita ngomongin potensi. Angka ini 130 miliar dolar Amerika Serikat. Gede banget kan? Ini adalah proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025. Artinya apa? Artinya MPX ini lagi berenang di kolam yang super besar. Ini kayak angin pendorong yang kuat banget buat bisnis mereka ke depannya. Oke, kita udah paham bisnisnya kayak apa. Sekarang waktunya kita lakukan medical check-up finansial. Kita bakal bongkar kap mesinnya perusahaan ini buat lihat kinerjanya beneran kayak gimana. Berdasarkan data dan angka, bukan cuma cerita. Coba deh lihat cerita pertumbuhannya. Dari tahun 2020 sampai 2024, EBITDA-nya, ini gampangnya laba operasional kotor ya, meroket dari cuma ratusan juta jadi puluhan miliar rupiah. Modalnya juga tumbuh gila-gilaan. Ini nunjukin rekam jejak pertumbuhan yang solid banget. Eits, tapi tunggu dulu. Dalam analisis investasi, kita nggak bisa cuma lihat spion ke belakang. Pas kita lihat data yang lebih baru di tahun 2025, ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Nah, disinilah bagian yang seru dan menantang dari sebuah analisis. Nah, ini dia teka-tekinya. Di satu sisi, pendapatan mereka di 2025 masih tumbuh kencang, naik lebih dari 30%. Ini bagus, artinya produk mereka laku keras. Tapi, di sisi lain, laba bersihnya malah anjlok, terjun bebas lebih dari 60%. Loh, kok bisa gitu? Duit untungnya lari kemana? Dan ini dia jawabannya. Ternyata penurunan laba ini bukan karena bisnisnya lagi lesu, tapi ini adalah sebuah pilihan strategis. Perusahaan lagi sengaja bakar duit buat investasi ekspansi dan cari pengguna baru sebanyak-banyaknya. Mereka ngorbanin untung jangka pendek buat menang di jangka panjang. Ini strategi klasik banget buat perusahaan teknologi yang lagi ngebut pertumbuhannya. Oke, setelah kita paham kondisi finansialnya, sekarang muncul pertanyaan paling penting buat semua investor. Dengan harga saham yang sekarang, MPIX ini termasuk murah, wajar, atau kemahalan? Yuk kita coba intip dari sisi valuasi. Salah satu metrik favoritnya para value investor itu adalah price to book value atau PBV. Nah, di akhir 2025, rasio PBV dari MPX itu ada di angka 0,86 kali. Angka di bawah satu ini biasanya langsung bikin para investor nilai jadi penasaran. Sebagai mentor, coba saya jelasin sesimpel mungkin ya. PBV itu intinya membandingkan harga semua saham perusahaan di pasar dengan total modal bersih yang dimiliki perusahaan.
Kalau rasionya di bawah 1, itu artinya secara teori, kamu bisa beli perusahaan ini dengan harga lebih murah daripada nilai aset bersih yang tercatat di pembukuannya. Ini sering jadi sinyal awal kalau sebuah saham itu lagi undervalued atau didiskon. Dan ternyata bukan cuma kita yang mikir gitu. Analisis dari pihak luar kayak Simply Wall Street juga ngasih kesimpulan yang mirip. Mereka ngitung kalau saham MPIX ini harganya hampir 18% di bawah estimasi nilai wajarnya. Ini semacam validasi tambahan buat hipotesis kita tadi. Nah, seorang mentor yang baik itu nggak cuma nunjukin potensi cuannya aja. Kita juga harus lihat sisi lainnya, yaitu resiko. Nggak ada investasi yang bebas resiko ya. Kuncinya adalah kita paham dan bisa kelola resikonya. Oke, slide ini merangkum semua analisis kita. Di sisi positifnya, kita punya misi yang kuat, pendapatan yang tumbuh kencang, valuasi yang kelihatan murah, dan neraca keuangan yang sehat dengan utang rendah. Tapi di sisi lainnya, margin labanya tipis banget, profitnya lagi anjlok, dan karena ini saham kecil, harganya bisa jadi sangat volatile, alias naik turunnya kencang. Kita udah bedah semuanya, dari model bisnis, keuangan, valuasi, sampai resikonya. Sekarang adalah bagian yang paling penting. Tugas saya sebagai mentor di sini bukan buat ngasih jawaban, tapi buat ngebekali Anda dengan alat analisis supaya bisa mengambil keputusan investasi sendiri. Yuk kita simpulkan poin-poin kuncinya. Pertama, ini perusahaan dengan fundamental kuat dan ada misi sosialnya. Kedua, pertumbuhan pendapatannya udah terbukti. Ketiga, mereka lagi menghadapi tantangan profitabilitas jangka pendek karena lagi gencar investasi. Dan keempat, valuasinya saat ini kalau lihat di atas kertas kelihatan menarik. Jadi pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, dengan fundamental yang solid dan cerita pertumbuhan yang meyakinkan, tapi di saat yang sama profitnya lagi sengaja ditekan untuk investasi masa depan, apakah saham seperti MPX ini adalah investasi yang cocok untuk profil resiko dan tujuan investasi Anda? Jawabannya ada di tangan Anda. Semoga analisis ini bermanfaat ya.